Apa? Atau Anda semua berpikir merokok membunuhmu? Biarkan saya memberitahu Anda sesuatu. Tahukah Anda bahwa jumlah orang yang meninggal karena diabetes 3 kali lebih banyak daripada orang yang meninggal karena merokok? Namun jika saya mengatakan Snicker bar, tidak ada yang akan mengatakan apa-apa. Tahukah Anda bahwa penyebab utama kanker paru-paru sebenarnya bukan rokok, melainkan DNA Anda? Anda bisa merokok selama bertahun-tahun dan tidak akan terjadi apa-apa. Seluruh peran melawan rokok ini hanya untuk membatasi pertanian para tembakau. Tuan Ketua Kontes, sesama tamu yang saya hormati, saya menggunakan argumen ini meskipun itu hanya sebuah karangan. Dengan teman saya, dan hasilnya 5 dari mereka percaya bahwa apa yang saya katakan, 2 dari mereka mulai merokok. Kata-kata ketika diucapkan dan diartikulasikan dengan cara yang benar dapat mengubah pikiran seseorang. Mereka dapat mengubah keyakinan seseorang. Anda memiliki kekuatan untuk membawa seseorang dari kekumuhan kehidupan dan membuat orang menjadi sukses. Keluar dari mereka atau menghancurkan kebahagiaan seseorang hanya dengan menggunakan kata-kata Anda. Apakah itu tampak agak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan? Pilihan kata yang sederhana dapat membuat perbedaan antara seseorang yang menerima atau menolak pesan Anda. Anda dapat memiliki hal yang sangat indah untuk dikatakan, tetapi katakan dengan kata-kata yang salah. Itu hilang. Saya memiliki seorang putra berusia 4 tahun, dan dia memiliki kebiasaan buruk menulis di dinding dengan krayon. Dan suatu malam saya masuk ke kamarnya dan melakukannya hanya menulis dan menggambar dan seterusnya. Dan saya bertanya, hei, apakah kamu bodoh? Jangan pernah melakukannya lagi. Dan tebak apa yang terjadi? Dia melakukannya lagi. Tidak ada yang suka diancam, tidak ada yang suka diintimidasi. Harga dirinya tidak akan mengizinkannya. Dia melakukannya lagi hanya untuk membuatku kesal. Seminggu kemudian saya masuk ke kamarnya dan lagi. Dia melakukannya dan kali ini sambil melihat saya. Saya turun dan berkata, sayang kesini. Jangan lakukan itu, kamu sudah besar sekarang. Dan dia tidak pernah melakukannya lagi karena harga dirinya ingin dia menjadi anak besar. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa tidak ada yang peduli dengan pemanasan global? Meskipun ini adalah masalah yang sangat serius, itu bisa membunuh kita semua. Karena ketika Anda pulang ke rumah dan Anda menyalakan TV dan Anda melihat seorang ilmuwan mencoba berbicara tentang pemanasan global, jadinya seperti ini. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, seperti yang Anda lihat dari grafik bahwa statistik di sini untuk tahun 2014 ini menunjukkan permukaan air meningkat. Tabel menunjukkan bahwa tingkat monodioksida dan lapisan ozon ketiga berada pada posisi yang mengkhawatirkan. Pesannya tidak pernah tersampaikan, tetapi yang terpenting, jika Anda adalah orang yang menjadi panutan, jika Anda adalah orang yang dikagumi, apapun yang Anda katakan dapat dipercaya, apapun yang Anda ucapkan dapat dianggap sebagai kebenaran. Teman saya Nasir, dia mencintai ayahnya, mengidolakannya. Dia akan melakukan apapun yang bisa membuatnya bahagia. Tetapi ayahnya adalah tipe orang yang tidak mudah untuk terkesan. Dan tahun ini demi membahagiakannya, Nasir mencoba. Tahun pertama di perguruan tinggi, Nasir mendapatkan nilai A dan dia berpikir pada dirinya sendiri, inilah yang akhirnya akan membuat ayah saya bangga. Dan dia mengangkat telepon. Dia menelpon ayahnya. Ayah, saya mendapatkan nilai A.
Apakah kamu bangga? Tolong beritahu saya bahwa Anda merasa bangga. Ya, dengarkan nak, aku harus menelponmu kembali. Aku sibuk. Aku sibuk adalah salah satunya kalimat yang mematahkan punggung unta. Dan dia mulai minum, menggunakan narkoba, bergaul dengan orang yang salah. Kenapa? Mengapa Anda membuang hidup Anda? Jika satu orang di dunia yang paling saya sayangi tidak peduli, lalu mengapa saya harus melakukannya? Dan suatu malam saya mendapat telepon, Nasser ada di ruang gawat darurat, operasi obat. Aku bergegas ke rumah sakit itu. Saya melihatnya di tempat tidur, dan saya melihat mesin itu berbunyi, bip, bip, bip. Dan saya melihat dokter mencoba menghidupkannya kembali. Jelas bahwa satu kata bisa menyelamatkan hidupnya. Kata-kata memiliki kekuatan. Kata-kata adalah kekuatan. Kata-kata bisa menjadi kekuatan Anda. Anda dapat mengubah hidup, menginspirasi bangsa, dan menjadikan dunia ini tempat yang indah. Bukankah itu yang semua kita inginkan? Bukankah itu sebabnya kita semua ada di aula ini? Mulutmu bisa meludahkan racun, atau bisa menyembuhkan jiwa yang patah. Tuan dan Nyonya, biarkan itu menjadi tujuan kami. Kursi kontes. Baiklah, sebentar lagi kita akan mendengarkan dari pemenang kita di tahun ini. Selamat datang di panggung baik di ruangan dengan pemenang tempat pertama Muhammad. Saya tidak tahu ini sebesar ini. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, ketika kami mencapai semifinal dan saya menang, mereka meminta saya untuk, dan saya katakan jujur saya tidak mempersiapkan apapun karena saya tidak berharap untuk menang. Dan saya datang ke sini hari ini dan lagi saya tidak berharap untuk menang. Tetapi saya ingin Anda berpikir tentang apa tantangan Anda dan apa hal-hal yang menurut Anda tidak mungkin, karena ini tidak mungkin. Bukan hanya untuk saya, tetapi untuk hampir semua orang yang mengenal saya. Namun ini dia, saya tidak ingin mengatakannya lagi. Tetapi jika saya dapat melakukan ini, pikirkan tentang hal yang Anda pikir tidak akan pernah dapat Anda lakukan. Atau Anda menyerah begitu saja karena mungkin itu jauh di depan dan saya tidak bisa melakukannya. Dan ketika Anda melakukannya, saya ingin Anda mengingat bahwa Muhammad Kastani, saya yakin Anda juga dapat melakukan hal yang sama.